Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, pada saat ini Bapa, kami akan memulai pelajaran Sekolah Sabat kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberi hikmat-Mu dan Roh Kudus-Mu, supaya dapat membimbing kami dan kami dapat mengerti setiap pelajaran dalam Sekolah Sabat kami ini ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, dalam Putra-Mu, Yesus Kristus nama kami berdoa, amin. Pemirsa sekalian, pelajaran Sekolah Sabat pada hari Kamis, 12 Oktober 2003 berjudul Dunia Ini. Ini merupakan arena misi. Kita dapat membaca Wahyu 7 ayat 9 dan 10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba. Apakah yang disampaikan oleh ayat ini sehubungan dengan sejauh mana cakupan perjangkauan secara geografis dari misi Allah? Pelajaran pekan ini telah membahas secara khusus 2 ayat penting tentang misi yang menekankan fokus pemuridan. Dalam perintah agung dan dalam pekabaran tentang Injil yang kekal, menariknya kedua teks itu memiliki paling tidak satu poin yang saling berhubungan. Di mana misi itu dilakukan, bunyi-bunyi ayat itu adalah, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu terdapat di Matius 28 ayat 19. Dan mereka yang diam di atas bumi kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Itu terdapat di Wahyu 14 ayat 6. Penekanan ditambahkan. Dengan kata lain, Injil Kristus itu menjangkau semua kelas, bangsa, bahasa, dan kaum. Pengaruh dari Injil itu adalah untuk menyatukan mereka yang diselamatkan dalam satu persaudaraan yang besar. Kita hanya memiliki satu model untuk ditiru, dan itu adalah Yesus Kristus. Jika kita menerima kebenaran sebagaimana itu ada dalam Kristus, prasangka dan kecemburuan secara bangsa akan dihancurkan. Dan roh kebenaran akan menyatukan hati kita. Ketika Yesus mengatakan, kamu akan menjadi saksiku, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ada 3 bagian geografis yang berbeda dalam pikirannya. Bagian pertama, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Pada waktu itu murid-muridnya sangat dekat dengan Yerusalem. Jadi pada dasarnya Yesus sedang mengatakan, mulailah untuk berbagi pengalaman Anda dengan Allah kepada orang-orang dengan Anda. Misi dimulaikan dari rumah, kepada keluarga, kepada tetangga-tetangga, kepada teman-teman. Ini adalah tempat yang paling utama dari misi. Bagian kedua, dia kemudian melanjutkan di seluruh Yudea dan Samaria. Misi kita juga termasuk kepada mereka yang kelihatannya dekat dengan kita dalam beberapa hal, tetapi di saat yang sama mereka jauh dari kita. Yang termasuk dalam kelompok-kelompok ini adalah orang-orang yang mungkin berbicara bahasa yang sama dengan kita. Orang-orang yang memiliki kebudayaan yang sama tetapi tidak tinggal atau hidup dengan realitas yang sama dengan kita. Ini adalah daerah misi kita selanjutnya. Bagian ketiga, lebih jauh lagi, Kristus mengatakan dan sampai ke ujung bumi. Misi Allah memanggil kita untuk menjangkau pribadi-pribadi dari segala bangsa-bangsa. Kelompok-kelompok orang, bahasa dan etnis, ini adalah area terakhir dari misi kita. Berdoalah setiap hari sepanjang pekan ini, masyarakat di mana Anda tinggal, Allah telah menempatkan Anda di sana untuk sebuah alasan. Tantangan lebih besar, buatlah penelitian demografis di area di mana Anda tinggal, keadaan orang yang tinggal di sekitar Anda, latar belakang suku dan agama, tua, muda, miskin, kaya, bahasa yang digunakan, dan sebagainya. Mintalah kepada Allah untuk menunjukkan bagaimana Anda bisa menjadi sebuah saluran kasih-Nya bagi mereka. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa, kami sudah selesai belajar Sekolah Sabat ya Bapa. Terima kasih atas pimpinan-Mu dalam pelajaran kami ini ya Bapa. Kiranya hikmat-Mu selalu menyertai kami supaya kami dapat mengaplikasikan setiap pelajaran yang kami dapatkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kiranya berkat-Mu dan Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami supaya kami dapat menjalani hari-hari kami, menjalani kehidupan kami dan rutinitas kami dengan baik dan tentunya agar selalu pada jalan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu, Yesus Kristus nama kami berdoa. Amin.